Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin! Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang hari ini merasakan sukacita dari Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, izinkan saya untuk sharing sedikit.
Jadi lagu yang akan kita sama-sama nyanyikan sebentar lagi mungkin bukanlah lagu yang asing bagi kita. Bahkan mungkin ada juga yang sudah tahu dan juga sudah hafal bahkan. Sekitar minggu lalu saya ada ngobrol sama adik saya. Kira-kira untuk minggu depan bawa lagu apa ya? Lalu adik saya kasih ide. Gimana kalau misalnya Manis Kau Dengar? Lalu saya tanya, kenapa emang? Iya, aku suka banget sama lagu itu. Saya tanya, kenapa kamu suka lagu itu? Jawabannya lumayan menarik ya buat saya. Dia bilang gini, karena liriknya sebenarnya simple. Tujuannya, Tuhan aku mau datang ke Tuhan, bernyanyi buat Tuhan, bermazmur buat Tuhan, selama aku hidup selagi aku ada. Mungkin itu kata-kata yang sederhana, tapi itu seperti janji yang akan kita mau lakukan dalam hidup kita, amin. That sounds like a promise from us to God. Untuk kita terus menyembah dan memuji Tuhan seumur hidup kita. Mari berikan kemah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan yang datang kepadamu dengan rasa syukur kami dan juga dengan rasa sukacita yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Biar selamanya Tuhan hanya nama-Mu yang kami muliakan, hanya nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan Yesus. Ini kerinduan setiap kami untuk bernyanyi bermazmur, biar hanya nama-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami, kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Usia kami Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku
Ini setiap kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang naikkan pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan yang mengangkat suara dan tangan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you.
hati kami. Take joy, my King, in what you hear. Let it be your sing its sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be your sweet sound in your ear. Let it be your sweet sound. Let it be your sweet sound. Let it be your sweet sound. Let it be your sweet sound in your ear. Tuhan Yesus, all the glory goes to you, Lord God. Haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, yang berdaulat dalam hidup setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, yang siap lebih lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Siap bersorak-sorai buat Tuhan, siap tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama sorakan, wuh, haleluya. Wuh. Sebab Tuhan ada dalam hidup kita, ada dalam hidup setiap kita, amin. Sama-sama sorakan, amin.
mau lihat lambaian tangan orang-orang yang percaya dan diberkati Tuhan. Angkat tanganmu. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Siap memuji Allah kita yang perkasa. Kau yang siap katakan amin. Yes. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan kita, come on. Sebab Kau Tuhan kami yang perkasa Tuhan. Dahsyat-Mu melampaui segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Katakan lewati badai. Lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan iman, Dengan imanku ku berseru, GBPJ bersama. Kaulah Raja Allah perkasa, segala bumi-Mu menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yang percayalah kita perkasa, sorakan haleluya. Jemaat Tuhan angkat suaramu lebih lagi. Bersama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai, oh. Lewati badai tak ragu, karena Kau tinggal dalam. Nah, dengan iman, Dengan imanku ku berseru, mari bersama. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, Biar surga bumi menyembah Tuhan. menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Mari lebih lagi bersama saudara angkat suaramu, katakan. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu Terangi jalanku. Kaulah lebih lagi bersama, katakan Kaulah Raja. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Semuanya tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Yes. Biar surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Kaulah Raja Allah kami yang perkasa. Haleluya. Mari penuhi ruangan ini dengan suaramu bersama. Kaulah Raja. Terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja. Allah perkasa, Surga bumi pun menyembah. setiap firman-Mu. Terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah. Sekali lagi, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. setiap firman-Mu. Terangi jalanku. Saya dengar belum semuanya nih, come on. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Katakan, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. GBPJ, come on. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja
terima kasih ya Bapa. Kami juga tahu bahwa Engkau Allah yang perkasa atas bangsa kami Indonesia. Dan kami tahu bahwa Tuhan Kau yang selalu pegang kendali atas bangsa kami. Dan kami berdoa khususnya di masa transisi pemerintahan yang baru. Kami percaya Tuhan bahwa ada keamanan, ada kelancaran dan ketertiban ya Tuhan. Dan biarlah setiap yang terpilih merupakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka selalu menjunjung tinggi akan nilai-nilai kebenaran ya Tuhan. Kami percaya mereka juga adalah orang-orang yang lebih mementingkan kepentingan rakyat dibanding golongan ya Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk pilkada serentak Tuhan. Kami tahu semua akan berjalan dengan aman dan lancar. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Kiranya Tuhan, Engkau yang selalu memberikan hikmat untuk mereka mengatasi setiap permasalahan yang ada ya Tuhan. Dan biarlah di masa akhir jabatannya mereka boleh mengerjakan setiap program dengan lebih bertanggung jawab ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, juga gembala CK7 Dr. Yanto. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, pewahyuan Tuhan Kau terus tambahkan di dalam kehidupan hamba-hambamu ya Bapa. Kami percaya ada kuasa dan otoritas, pengurapan yang selalu baru atas hamba-hambamu. Sehingga ketika hambamu melayani Tuhan, dimanapun, kemanapun mereka berada, ada satu mujizat, ada tanda-tanda heran yang boleh terjadi, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih ya Bapa, kami juga melihat banyak sekali generasi Yeremia di tempat ini, juga di bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan, ada janji Tuhan di mana bangsa, di mana anak-anak muda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami akan melihat lahirnya generasi muda yang takut akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, dan mereka akan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya anak-anak muda akan dipakai di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di marketplace, dimanapun mereka berada. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Dengan sukacita saudara kami rindu menyambut, apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah di GBPRJ? Pada hari ini kalau ada boleh lambaikan tanganmu, jangan malu-malu. Apakah ada? Ada di tengah, boleh kita sama-sama sambut dengan tepuk tangan. Di sebelah kanan juga ada. Wow, selamat datang, selamat beribadah di GBPRJ. Bagi saudara jiwa baru, dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan meng-scan QR Code yang ada di layar depan. Baik saudara, kita sudah memasuki di minggu ketiga, dan seperti biasa gereja kita di setiap minggu ketiga akan ada 2 persembahan saudara. Persembahan yang pertama adalah persembahan kolekte, dan kedua adalah persembahan diakonia. Dan saudara bisa mempersiapkan persembahan diakonia saudara. Persembahan dapat diberikan melalui amplop persembahan nanti, atau bagi saudara yang memberikan melalui kris, dapat men-scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama mendengarkan presentasi dari diakonia. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Jemaat GBPRJ yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya penyertaan Tuhan bagi kita semua luar biasa. Tidak terasa, waktu berlari begitu cepat. Dan kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September. Bapak Ibu, kami tim Misi Baksos GBPRJ mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan support dari jemaat GBI PRJ. Baik dalam bentuk dana, sembako, souvenir untuk anak-anak, dan lain-lain. Terima kasih atas antusias dari jemaat GBI PRJ yang telah bergabung bersama kami sebagai volunteer. Kami telah melakukan kegiatan donor darah, kunjungan ke panti asuhan Benih Imam Ciawi Bogor. Tim Baksos juga berkolaborasi dengan tim misi edukasi mengunjungi anak PAUD Cerah di Cilincing. Di sana, selain kami mengadakan acara dengan anak-anak PAUD, kami juga melakukan kegiatan cek kesehatan untuk orang tua murid dan warga setempat. Mereka semua sangat bersukacita, dan karena mereka mendapatkan fasilitas cek kesehatan, konsultasi dokter,
dan obat-obatan. Dan mereka menyampaikan salam terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ. Kami juga telah melakukan cek kesehatan di ibadah raya. Dan untuk agenda selanjutnya, kami akan melaksanakan kunjungan ke Panti Asuhan Yayasan Abbas di Bogor, Rumah Singgah Kanker Dewasa dan Anak di Tangerang. Bapak Ibu, sebentar berikut laporan diakonia untuk bulan Agustus 2024. Total penerimaan yang masuk adalah 242.239.000 sekian, dengan biaya pengeluaran bantuan sosial jemaat 109.510.000, bantuan biaya pendidikan jemaat 26.271.500, kegiatan misi 15.025.000 sekian, bantuan Raising the Standard 11.180.000, bantuan donor darah 8.846.300 dengan total pengeluaran 170.833.000 sekian. Tiba saatnya kami mengajak Bapak Ibu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi sesama kita. Sesuai amanat agung Bapak Gembala, yaitu bangkit jadi teranglah. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberi, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan siang hari ini. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena berkat yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan sebentar kami juga akan memberikan berkat kami Tuhan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat buat sesama kami Tuhan di luar sana yang membutuhkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat dari gereja GBI PRJ Jakarta yang sudah menyumbangkan obat buat pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 22 September 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 16 September 2024, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar Babel Sadi, Kul kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal tersebut dan aktif kembali pada hari Selasa 17 September 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Bagaimana doa kita punya kuasa? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar, saudara, beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.
Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 15 September 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Presence 23, let's go! Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari Dead for Life dan Women of Integrity, kami akan berkolaborasi mengadakan acara talk show dengan mengangkat tema Digital Detox yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 10.30 sampai 15.30 bertempat di GBI CK7 St. Moritz dengan narasumber psikolog Ibu Ugahari Rifung. Di zaman era digital, kebutuhan akan perangkat digital sangatlah penting dan ini menjadi tantangan terbesar untuk anak-anak kita. Seringkali kita mendengar ada anak-anak yang sulit sekali lepas dari perangkat digitalnya.
Untuk itu kami mau mengajak Bapak Ibu di tempat ini untuk hadir di acara tersebut. Sebagai orang tua perlu kita mengetahui, memahami mengapa anak-anak begitu sulit terlepas dari gadgetnya. Dan bagaimana apa yang harus kita lakukan agar anak-anak memiliki self-control atas gadgetnya. Yuk segera registrasi online dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu akan disediakan makan siang atau lunchbox untuk setiap peserta. Untuk itu, ada biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Dan di acara talk show ini akan diumumkan Dead Love Action periode kedua, yaitu voucher dinner untuk 3 pasang suami istri di Westin Hotel. Jadi para ayah yang sudah berpartisipasi dalam acara Dead Love Action ini, jangan sampai lewatkan acara ini. Sampai jumpa. God bless you all. Berikan untuk tepukan untuk Tuhan Yesus. Mari siapkan hati saudara, kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, sekalipun kami penuh dengan rasa takut, kami mau nyatakan kami tidak takut Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Allah yang beserta dengan kami. Sebab Engkau gembala kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami. Tuhan angkat suaramu bersama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwa setiap kami, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami mau katakan Tuhan, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekali lagi nyatakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Segenap hati kami mau nyatakan Tuhan, mari bersama. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, Kau menyegarkan jiwa kami Tuhan, menyegarkan jiwaku. Gentar Tuhan Yesus, sebab kami tahu sebab Engkau beserta. Sekali lagi, oh
berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau lebih lagi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, kami mau nyatakan tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau besertaku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, kita kembali kita yang baik bersama nyatakan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kami tidak akan pernah gentar dalam menghadapi hidup ini dan masa depan kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau beserta kami bahkan di lembah kekelaman sekalipun Tuhan. Hidup ini adalah hidup oleh karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Itu sebabnya pada siang hari ini biarlah Tuhan setiap kami menyadari bahwa keberadaan kami adalah oleh karena kebaikan dan oleh karena kasih-Mu. Itu sebabnya biarlah Tuhan kami terus melangkah berjalan dengan iman kami bersama dengan Engkau di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti. Karena kami tahu Tuhan Engkau selalu memberikan kepada kami Tuhan kemenangan, jalan keluar di tengah-tengah kehidupan kami yang ada seperti ini. Tuhan Yesus biarlah tidak ada satupun di antara kami yang menjadi putus asa, gelisah, takut dalam menghadapi hari-hari ke depan. Mari Bapa, biarlah hati kami mau mendengar isi hati-Mu, telinga seorang murid, hati seorang hamba Engkau berikan pada setiap kami jemaat-Mu, dan demikian pada hamba-Mu Engkau urapi dengan pengurapan yang khusus sehingga pesan-pesan firman-Mu bukan cuma keluar dari mulut hamba-Mu seperti biasa, tapi dengan pengurapan dan inspirasi dari Roh Kudus. Setiap kami yang mendengar biarlah itu berubah menjadi benih, bukan hanya perkataan biasa tapi benih yang hidup yang bisa tumbuh dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, sisa ibadah ini ke dalam tangan-Mu, sampai pada akhirnya Engkau memberkati. Kami siapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan katakan amin, amin. Kasih tos kiri kanan saudara sebelum Anda duduk, katakan kamu luar biasa hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan pada siang hari ini? Ada di antara saudara? Yes, saya percaya kita semua diberkati Tuhan tentunya. Saudara, sepanjang hari dari pagi sampai siang ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat jemaat di tempat ini. Dan saudara, siang hari ini saya akan bicara satu topik yang berbeda dari ibadah pertama dan ibadah kedua. Ibadah pertama tadi saya bicara tentang jangan sampai ada di antara saudara yang khawatir. Ibadah kedua saya bicara soal kerjakan saja apa yang ada di tangan saudara, just do it. Dan ibadah ketiga ini saya akan bicara tentang ketidakpastian.
Bagaimana saudara menemukan jalan keluar di tengah ketidakpastian? Saudara, berapa banyak di antara saudara tahu bahwa hidup ini tidak pasti? Saudara yakin hidup ini tidak pasti? Betul apa enggak? Tidak pasti? Yes. Saudara, hidup ini cuman ada satu yang pasti, yaitu ketidakpastian. Hidup ini tidak pasti, tapi yang pasti cuma satu. Apa? Ketidakpastian. So berarti besok Anda pasti menghadapi ketidakpastian. Hari esok saudara, minggu depan, bulan depan, tahun depan, satu hal yang pasti, tidak pasti. Nah itu sebabnya saudara, di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakjelasan, di tengah hal yang serba berubah dengan cepat, saudara membutuhkan Tuhan. Saudara membutuhkan iman saudara di dalam perjalanan saudara. Karena Anda tidak lagi bisa memprediksi dengan akurat. Kalau dulu orang bisa bikin perencanaan, planning ke depan 5-10 tahun dengan baik, dengan proyeksi yang cukup baik, cukup yakin. Tapi sekarang gak bisa, perubahan bisa terjadi di tengah-tengah. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian saudara, pada hari ini hidup saudara Anda harus tahu bahwa hidup saudara dan hidup saya bisa ada sampai hari ini karena Tuhan. Dan itu sebabnya ke depan juga karena Tuhan. Karena itu saudara, ada ayat yang berkata, Ebenezer, kalau sampai sekarang Tuhan menyertai kita, maka Dia akan menyertai kita ke depan. Bahkan Tuhan berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Karena itu pada siang hari ini saudara, di dalam menjalani kehidupan yang tidak pasti, kita nggak boleh begitu yakin bahwa saya bisa. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang yang mengatakan kita butuh self confidence. Saya berhenti sejenak karena saya tahu, saya ajak saudara mikir sebentar. Saudara yang dikasih, saya kurang setuju kalau ada orang berkata kita harus punya self confidence. Saudara, dalam artian ketidaksetujuan saya begini, saya perlu jelasin saudara. Bahwa Anda hidup bukan karena Anda yakin Anda bisa, tapi karena Anda hidup karena Anda yakin ada Tuhan dalam diri saudara dan saya yang membuat saudara kita bisa. Yang memampukan kita bisa, bukan karena kita bisa, bukan karena kita pinter, bukan karena kita punya keterampilan. Yes, keterampilan penting, yes, kepinteran itu penting, yes, pengalaman itu penting, tapi bukan itu yang membuat saudara bisa, tapi Tuhan yang ada dalam diri saudara yang lebih besar dari dunia ini yang memampukan saudara. Itu sebabnya ketika Daud mengalahkan bangsa Filistin di lembah Refaim, dia berkata, Allah menerobos musuhku dengan perantaraan tanganku. Artinya apa? Dia berperang bukan dia sendiri, tapi Tuhan yang menerobos lewat tangannya. Saya percaya Anda dimampukan oleh Tuhan, bukan karena Anda bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Katakan amin saudara. Itulah sebabnya kenapa saudara di dalam menjalani hidup ini Anda tidak perlu takut, khawatir, berlebihan. Oleh karena apa? Karena ada Tuhan dalam hidup saudara. Itu sebabnya kenapa self confidence saudara banyak diajarkan oleh dunia ini untuk mempercayai bahwa Anda mampu. No, bagi anak Tuhan Anda harus tahu saya bisa because of God, karena Tuhan yang memampukan saya. Itu sebabnya saudara, Musa berkata, jangan suruh aku pergi kalau engkau tidak menyertai aku. Artinya apa? Dia tahu betul bahwa dia bisa ada, dia bisa menuju masa depan karena ada Tuhan di depan dia. Betul lah tanda saudara. Itulah sebabnya mengapa Bapak Ibu Saudara kita nggak boleh memboasting, nggak boleh sombong bahwa saya pasti bisa, saya pasti lakukan ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Oke, kita bisa banyak bisa, tapi Tuhan kalau mau rubah sesuatu nggak ada yang bisa bilang enggak, betul. Saudara, tahun 2019 adalah bukti bahwa begitu banyak orang memprediksi, memproyeksikan usaha yang lagi sedang naik. Siapa yang nyangka COVID datang? Siapa yang nyangka COVID datang dan orang berpikir paling ini 6 bulan. Oh boleh cerita 6 bulan, tapi berakhirnya cukup lama. Betul atau enggak saudara? Dan apa yang terjadi? Kita mulai tahu bahwa it is not because of us. Bukan karena kita, bukan karena diri kita. Tapi karena Tuhan yang memampukan saudara. Kalau bukan Tuhan juga yang memimpin saudara, enggak lewat loh di masa COVID. Itu karena Tuhan. Setuju saudara? Oke, mari kita buka sebuah ayat pertama yang saya mau ajak saudara untuk lihat. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Ayat ini menarik banget saudara. Ini lagi bicara saudara untuk tidak terlalu besar percaya pada diri kita sendiri. Yakobus 4 ayat 13 sampai 16. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta dapat cuan. Saudara, bukankah ini kedengaran sebagai seorang wira swasta
yang mau buka cabang di kota lain, yang mau buka dia punya network di tempat lain, dan mereka sudah hitung, mereka sudah cermat, udah ngitung bahwa ada di depan, di toko ini kita 1 tahun, kita pasti bisnis cuan. Kita begitu yakin dengan hitungan kita, dengan begitu yakin. Tetapi Alkitab berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. You never know bahwa besok akan terjadi apa. Siapa yang sangka saudara hari-hari ini saudara kita melihat bahwa situasi mulai lagi sekarang muncul yang namanya monkeypox. Kita nggak pernah tahu apa lagi di depan. We don't know. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya yang harus Anda katakan adalah gini, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. So artinya you have to rely on God, Anda harus mengandalkan Tuhan. Kalau bukan Tuhan aku nggak bisa lakukan apapun. Tapi kalau Tuhan izinkan aku lakukan, pasti saya bisa bikin ini, pasti saya bisa bikin itu. Beda nggak nih saudara dengan self confidence? Beda. Beda banget saudara. Nah lalu saudara di sana dikatakan, tapi sekarang kamu memegahkan diri dengan congkakmu dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Karena kita merasa I can do it. No. Kalau bukan Tuhan kita tidak mampu saudara. Itu sebabnya Daud berani menjadi seorang yang melawan Goliat bukan karena dia rasa dia bisa. Dia punya pengalaman melawan singa, dia punya pengalaman melawan beruang. Tapi bukan pengalamannya yang membuat dia yakin menghadapi Goliat. Tapi dia berkata, Tuhan membebaskan aku dari cakar beruang. Tuhan membebaskan aku dari cakar singa. Tuhan akan bebaskan aku dari tangan orang tidak bersunat ini. Itu yang dia katakan, saudara. Dia percaya, dia punya confidence in God. Dia percaya dengan Tuhan yang punya kuasa, yang pegang janji dan bisa mengubah situasi yang paling buruk sekalipun Tuhan bisa ubah. Oleh karena itu siang hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Makanya Tuhan berkata, jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup. Jadi besok ada apa? Oke. Saya tanya, saudara pernah baca ayat itu enggak? Saudara bahwa dia bilang jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari. Jadi besok ada apa Bapak Ibu? Hah? Ya benar kalau Anda ngomong tadi ya waktu ibadah 2 saya nanya mereka bilang ada berkat. Coba. Saya bilang, yuk bacanya apa? Kesusahan, tapi kok kamu bilang ada berkat? Kita seringkali baca apa yang kita mau baca, bukan apa yang harus kita baca. Kita mau dengar apa yang kita dengar, tapi bukan apa yang harus Anda dengar. Saudara udah jelas bilang hari esok ada kesusahannya sendiri. Nah artinya apa? Tuhan lagi mau mengatakan gini, besok Anda gak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi ada satu ayat yang menarik, bahwa rahmat Tuhan baru setiap pagi. Untuk datang buat saudara menghadapi kesusahan yang Anda hadapi. Itu yang membuat saudara berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Itulah sebabnya kenapa saudara kita perlu tetap kuat di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Tapi saya sering dapati saudara, orang bereaksi salah ketika dalam kondisi tidak pasti. Be aware, be careful, hati-hati, jaga-jaga, saudara waspada. Jangan sampai Anda melakukan hal-hal yang justru membuat Anda di tengah ketidakpastian makin terpuruk. Ada beberapa hal, tidak ada di slide saya, tapi saya mau coba sampaikan sama saudara. Ketika Anda bereaksi, Anda bereaksi secara salah, marah-marah, komplain, itu bangsa Israel begitu tuh. Mereka nggak tahu apa yang mereka harus lewati di padang gurun. Mereka tahunya bahwa Tuhan janjikan dia ada di negeri Kanaan. Tapi ketika mereka ada di dalam jalan yang serba tidak pasti, serba tidak jelas, reaksinya salah. Nah ada anak Tuhan yang membuat hidupnya di tengah ketidakpastian makin terpuruk. Bukannya menemukan jalan keluar, tapi malah jalan buntu karena reaksinya salah. It's not about what happened to you, bukan apa yang terjadi pada Anda, tapi bagaimana Anda merespons atas apa yang Anda alami itu menentukan. Betul nggak saudara? Suami istri Ayub, suami istri ini mengalami hal yang sama bukan? Anak hilang mati maksudnya, lalu ternak juga habis. Ayub ngalamin penyakit luar biasa sampai dari kaki sampai dari kepala sampai kaki, gatel-gatel harus garuknya pakai beling.
Saudara, kondisi Ayub lebih parah daripada istrinya. Tapi istrinya komplain, dan istrinya bilang sama Ayub, masihkah engkau mau menyembah Tuhanmu, keadaanmu udah kayak gini. Ayub berkata, kamu ngomong kayak perempuan gila. Kenapa saya ngomong begini? Dia bilang begini, kamu mau terima yang baik dari Tuhan ya. Tapi yang buruk kamu gak mau terima. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang. Alkitab mencatat dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Artinya apa? Ayub sama istri sama-sama ngalamin masalah, betul? Bahkan Ayub lebih berat persoalannya. Tapi reaksi Ayub tidak sama dengan reaksi istrinya. Saya ulangi, reaksi Ayub tidak sama dengan istrinya. Itu yang membuat Ayub bisa go through, bisa melewati masa sulit sekalipun, sampai di ujungnya dia mendapat double porsi. Kita kadang-kadang hanya mau melihat double porsinya, tapi kita nggak mau melihat apa respons dan reaksi kita dalam menghadapi persoalan. Saudara tahukah saudara, keributan rumah tangga seringkali terjadi bukan persoalannya, tapi reaksinya? Halo? Yang sudah menikah angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi yang sudah menikah. Saudara ngerti apa yang saya maksud mestinya? Persoalannya kecil, tapi reaksinya. Lu tuh ya, kata suaminya, ngomong persis mak lu. Bawel, berisik gitu. Lah si istri mana terima digituin. Istrinya jawab, lu bilang apa? Gua kayak emak gua. Emang lu pikir lu gak kayak bapak lu? Gitu. Nah saya mau tanya sama saudara, persoalannya apa mama papa dibawa-bawa? Iya kan? Yang apa yang terjadi? Reaksinya itu bikin memicu dan akhirnya ribut. Bukan karena persoalannya, karena reaksinya. Masalahnya bukan karena tidak pastinya hidup ini, tapi reaksi kita yang salah. Halo? Anda bisa dapetin khotbah yang sama dari seorang pendeta. Misal kayak hari ini. Semua dapat khotbah yang sama, tapi reaksi Anda bisa beda. Ada reaksi yang percaya, terima, melakukan, itu ngalamin sesuatu. Ada yang bilang, saya gak gitu yakin sama pendeta itu. Bisa gak bisa begitu? Bisa. It's your reaction. Itu sebabnya hati-hati dengan reaksi saudara. Di tengah ketidakpastian apalagi yang Anda harus hindari. Jangan terus mencoba yang Anda tahu Anda sudah gak bisa. Saudara tahu gak sih? Saudara gini, terutama laki-laki ini yang merasa dirinya laki-laki ini. Rasanya kayaknya nggak bener deh gue diem aja. Mesti kerjain sesuatu, mesti coba sesuatu. Masa kayak gini, gue laki-laki harus tanggung jawab. Begitu kadang-kadang. Walaupun betul sih cara berpikir begitu. Laki-laki harus tanggung jawab. Tapi ada kalanya, dalam situasi Anda udah nggak bisa ngapa-ngapain. Don't do anything. Saya dulu waktu kuliah S2 di Amerika. Salah satunya adalah dalam pelajaran strategic management. Manajemen strategi. Itu kita ada case study dan salah satu option untuk mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang ada adalah do nothing. Do nothing is one of the alternative. Bukan hanya harus bikin, harus gini. No, kadang-kadang kita harus bilang do nothing. Mau diapain? Udah keadaannya udah kayak gitu, gak bisa diapa-apain. What can you do? Do nothing. Saudara, dalam hidup ini kadang-kadang yang dibutuhkan penyerahan diri. Yang dibutuhkan percaya saja. Katakan amin. Anda udah gak bisa apa-apa lagi. Mau ngapain? Ya gak tahu. Terus ngapain? Nyerahkan itu kepada Tuhan. Percaya, banyak doa, tunggu waktu Tuhan. Itu yang Anda bisa lakukan. Percaya, ketidakpastian itu menjadi nyata. Akhirnya ada jalan keluar. Come on, betul gak saudara? Suatu hari ada seorang anak yang dirasuk setan. Murid-murid coba usir gak bisa-bisa. Lalu kemudian waktu murid-murid bersama dengan Yesus sendirian. Ditanya, kenapa kami gak bisa? Kok kamu Tuhan usir setan gampang begitu? Kenapa kami udah coba gak bisa? Pernah baca gak cerita itu? Seorang anak yang dirasuk setan. Saudara, dia bilang begini, Yesus bilang begini. Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Betul? Artinya apa? Tuhan lagi mengatakan kepada muridnya, gak selalu kamu bisa lakukan, hanya bisa dilakukan dengan doa dan puasa. Ada dalam situasi saudara, Anda gak bisa coba lagi apapun kecuali dengan doa puasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam ketidakpastian gak selalu harus saya mesti coba, saya mesti begini, saya mesti begini. Ini yang bisa membuat kita terpuruk.
Ada waktunya Anda just stay cool, Anda diam saja, percaya saja, nanti-nantikan Tuhan. Ada ayatnya berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan terbang seperti Raja Wali. Nantikan Tuhan, ada waktunya seperti itu. Betul? Contoh kalau waktu kemarin di COVID, kita mestinya belajar. Apa yang kita bisa lakukan sih di COVID? Nggak bisa apa-apa. Hanya nungguin aja, betul nggak gitu saudara? Paling-paling hanya apa yang kita bisa lakukan. Dan yang berikutnya yang Anda harus hindari ketika ketidakpastian, jangan suka bandingkan diri Anda dengan orang lain. Saya tanya sama saudara, ada nggak orang yang persis persama 100%? Ada? Anak kembar aja nggak sama loh. Satu telur, satu kandungan yang sama, nggak sama. Makanya sidik jari nggak ada yang sama. Kalau ada yang sama bisa kacau tuh ya. Nggak ada yang sama saudara. Beda. So Anda nggak bisa bandingkan diri Anda dengan orang lain. Kenapa? Beda. Coba saya tanya, ada yang suka durian? Yang suka durian? Banyak yang nggak suka loh. Coba yang suka durian angkat tangan. Yang suka durian angkat tangan. Oke, mulai ada. Durian itu ya buah ekstrim. Mau suka, suka bener. Mau benci, benci bener. Itu ekstrim. Anda bisa nggak yang suka durian bilang begini, lihat temenmu lagi makan mangga, Anda tanya, enakan mana sama durian ini? Saya mau tanya, temenmu akan bilang apa? Lu lagi panas ya? Minum Panadol sana. Mangga dibandingin sama durian, ya nggak pas lah, betul ya? Kalau mangga bandingannya mangga, durian bandingannya gitu dong, betul ya saudara? Nah hal yang sama Anda bandingkan dirimu orang lain, udah jelas beda. Keadaannya beda, situasinya beda. Kenapa bandingkan dirimu sama orang lain? Coba sikut sebelah saudara, ngerti kamu maksud pendeta ini? Coba tanya gitu. Lah jangan suka bandingkan dong. Tuh ya, lu kalau jadi suami tuh ya, tuh kayak tetangga. Ya emang beda. Lu tuh ya kalau jadi istri tuh ya, coba lihat tuh yang tetangga. Enggak usah dibandingkan gitu. Kamu kalau jadi anak tuh ya, enggak bisa gitu. Halo, amin. Nah makin Anda membandingkan, makin Anda kecewa. Makanya hati-hati dengan IG, Instagram Anda. Karena Anda mulai membandingkan dengan orang lain. Ini ya temen gue nih dulu SMA nih, goblok dia dulu sekolahnya. Tapi sekarang lu, gila punya private jet. Gua private home aja nggak ada gitu. Anda kenapa? Anda bandingkan kok. Waduh, dia punya bisnis ini, dia punya bisnis ini. Gua nggak ada. Saudara hati-hati. Justru dengan the more you are in Instagram. Ada bilang, kenapa kamu ikut sosial media? Kenapa Anda ikut FOMO? Fear of missing out. Saya nggak mau ketinggalan, saya mau ikut. Justru Anda tidak masuk, Anda timbul ketakutan di situ. Karena Anda mulai bandingkan orang lain. Betul juga perlu digital detox. Coba deh satu hari aja Anda nggak pegang HP. Satu hari aja. 24 jam, nggak usah 2 hari, sehari. Coba saya ajak saudara tes 1 hari, nggak pegang HP. Kalau Anda sakau, Anda butuh pelepasan. Serius. Karena dengan begitu kita bandingin orang lain terus, bandingin orang lain terus. Lalu kita masuk ke dalam satu era yang dimana kita nyalain orang lain. Selain bandingin orang lain, kita nyalain orang lain. Ini gara-gara dia, ini gara-gara dia, ini gara-gara ini. Nggak usah gara-gara saudara. Memang hidup ini nggak pasti kok. Situasi berubah terus. Makanya dikenal dengan era disrupsi. Betul ya? Disrupsi. Bayangkan saudara, siapa yang suka cerita silat Koping Ho? Ada nggak? Ini mesti angkatan lama ini pasti, angkatan baru nggak tahu. Coba ada nggak? Cuman 1 orang doang yang suka, 2 orang. Saya ini salah satu pencinta buku Asmaraman S. Koping Ho. Kenapa dia sekarang nggak ada? Kalah dalam hal digital. Selain dia memang sudah meninggal. Tapi saya mau beritahu saudara, kadang-kadang saudara tanpa disadari situasi itu bisa menggilas situasinya dengan cepat. Betul ya saudara ya? Nah oleh karena itu dalam ketidakpastian ini ada satu yang saya mau sampaikan sama saudara. Mau dengar?
Bilang sebelah saudara, masih ada harapan. Coba bilang sebelah saudara, masih ada jalan keluar. Dan itu Anda temukan di dalam Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Kita baca satu ayat, 1 Korintus 10 ayat 13. Ada satu ayat yang menarik firman Tuhan yang sering kita baca tentunya ayat ini. Ayat ini bilang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan. Coba bilang apa? Coba bilang apa? Biasa, pencobaannya biasa. Tapi kita sering bilang luar biasa. Terus kita bilang enggak biasa. Padahal, oke. Apa pencobaan itu apa? Coba bilang sebelah saudara, biasa itu, biasa. Tapi kita bilang enggak biasa lah, ini luar biasa. No, Anda cara lihatnya salah masalahnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu apa? Setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Betul gak gitu ayatnya? Artinya apa? Anda percaya ini ayat firman Tuhan? Anda percaya kalau Tuhan yang berbicara adalah iya dan amin? Jadi artinya apa? Di dalam ketidakpastian, di tengah situasi saudara, persoalan-persoalan yang Anda hadapi, nggak mungkin melampaui kekuatanmu. Kalau Anda sebagai ayah atau ibu yang normal, waras, bijak, Anda nggak akan pernah kasih tugas kepada anakmu atau tes ke anakmu yang melebihi kekuatannya. Betul nggak? Nggak mungkin. Seorang instructor, PT, personal training Anda, waktu Anda mengangkat barbel, dia tahu ke batas kekuatanmu. Dia akan latih saudara slowly but surely, dengan perlahan tapi pasti Anda bisa mengangkat beban dengan tambah, tapi dia tahu sampai di mana kekuatanmu. Betul apa enggak? Apalagi Tuhan tahu. Dan selalu Dia sudah janji, kalau engkau dicobai Dia pasti memberi apa? Jalan keluar. Coba bilang sebelah saudara, pasti ada jalan keluar. Bagaimana saudara dan saya bisa menemukan jalan keluarnya? Mari kita akan lihat di bagian terakhir dari khotbah saya. Are you ready? Siapa yang percaya ada jalan keluar? Kasih tos kiri kanan saudara, pasti ada jalan keluar. Haleluya. Ya, kadang-kadang kalau kita bilang nggak ada jalan keluar nih, kita yang stres sendiri loh. Saudara, hari ini ya orang banyak yang stres karena overthinking. Yang gak mesti dipikirin. Makanya tadi waktu ibadah 2 saya bilang gini, pencobaan yang kau alami adalah kesusahan cukup sehari sampai sehari ya. Besok ada kesusahan sehari cukup sehari. Kita seringkali overthinking. Persoalan yang belum muncul di 2 tahun yang lalu depan kita bawa. Persoalan yang sudah pernah ada 2 tahun yang lalu kita bawa sekarang. Makanya jadi bebannya berat. Makanya mikirnya kepanjangan. Makanya lalu kita bilang kita butuh healing. Ngopi aja sekarang healing loh saudara. Lalu abis ngopi, abis healing sakit lagi kan gitu saudara. Mental problem. Sekarang saudara banyak anak-anak muda persoalannya di mental loh. Isunya di mental. Stres berlebihan. Makanya jangan heran banyak anak muda sekarang yang takut kawin. Oh ngeri, dia bilang saya gak mau kawin. Nanti aja gitu. Kalau udah kawin saya gak mau punya anak gitu. Yang gitu-gitu tuh udah makin banyak tuh saya lihat. Justru tanpa sadar Anda sedang melawan perintah Tuhan. Penuhi bumi. Halo, betul apa enggak? Oke, saya nggak akan masuk situ, itu bicara soal ranah keluarga nanti. Nah mari kita akan melihat bagaimana kita menemukan jalan keluar di tengah persoalan-persoalan dan di tengah kehidupan yang serba tidak pasti. Ready? Yang pertama, mari kita akan melihat. Yang pertama adalah menempatkan masalah secara proporsional. Anda harus bisa menempatkan persoalan, tantangan, masalah yang Anda hadapi secara proporsional. Jangan berlebih-lebihan terus fokus kepada masalah, Anda tidak melihat yang lain. Ada begitu banyak orang begitu terhisap dengan masalahnya, terhisap dengan tantangannya sehingga dia tidak sempat untuk mikir yang lain, tidak sempat untuk melihat yang lain. Nggak mau tahu nasihat yang lain karena dia sedang ada dalam suatu persoalan yang begitu berat. Saudara, dalam hal apapun
Anda harus secara proporsional melihatnya. Contoh, kalau Anda mendapat berita, jangan beritanya dari sisi kiri doang. Ada likers, ada haters, betul nggak? Saudara, kalau Anda dengar semua dari likers doang, yang Anda dapat adalah sisi baiknya terus. Anda harus proporsional, lihat secara benar, lihat posisinya dari sisi seluruh pandangan yang secara komprehensif. Kalau Anda dengar dari haters terus, Anda jadi haters karena Anda tidak melihat dari sisi yang lain. Artinya Anda tidak proporsional. Saudara, kalau Anda selalu mendengar berita-berita negatif tertentu yang itu Anda dengar terus, itu tidak proporsional. Ketika Indonesia dulu waktu dilanda tsunami di Aceh, saudara, ada tsunami, maka berita di koran tidak, di berita-berita di televisi tidak proporsional. Tiap hari yang dilihat, padahal videonya itu doang, itu lagi. Sehingga membuat orang asing melihat mengerikan. Apa yang sedang terjadi ketika terjadi demo di Jakarta misalnya, tidak diberitakan secara baik tapi tidak proporsional. Sehingga orang merasa tidak aman di Jakarta. Betul gak gitu saudara? Nah, hal yang sama, setan mau supaya saudara tidak proporsional melihat masalah saudara. Sehingga Anda makin terpuruk. Tapi Tuhan mau supaya saudara melihat proporsional. Artinya apa? Ya, ada masalah, tapi Anda harus tahu di tengah masalah Tuhan buka jalan keluar. Di tengah masalah Dia ada. Makanya sekalipun aku ada di dalam lembah kelam, Tuhan ada di situ. Itu proporsional. Dia melihat kekelaman, dia melihat ngeri, dia melihat masalah, tapi dia lihat juga tongkat Tuhan menyertai dia. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda nggak proporsional dalam melihat persoalan, jangan heran reaksi kita salah. Ngomongan kita tajam. Ngomongan kita bisa salah. Kita bisa menyakiti pasangan kita. Kita bisa menyakiti orang tua kita. Kita menyakiti anak kita. Dan seterusnya. Kenapa? Tidak proporsional. Saya ini sebagai gembala sidang, saya sering dengar laporan dari jemaat maupun dari para pekerja di gereja kami. Tapi saya nggak bisa dengar dari satu sisi. Saya harus proporsional melihat. Kenapa dia bisa begitu? Then I have to think. Kok dia bisa bereaksi begini? Kenapa dia bisa begini? Kenapa dia ambil keputusan gini? Saya nggak bisa cuma sekedar serta-merta dengar dari laporan dari seseorang. Saya mesti melihat situasinya secara proporsional. Karena kita sebagai seorang manusia tahu bahwa setiap orang punya keterbatasan. Betul ya? Nah, di tengah persoalan saudara proporsional. Apa yang dilihat oleh Saul waktu melihat Goliat, dia tidak lihat Tuhan. Dia lihat Goliat aja, tidak proporsional. Makanya dia takut menghadapi Goliat. Tapi beda dengan Daud, waktu dia menghadapi Goliat, dia melihat Goliat secara proporsional. Artinya apa? Dia tahu ada Tuhan yang lebih besar dari itu. Jadi dia bukan berarti mengabaikan Goliat. Yes, dia lihat Goliat masih ada. Tapi dia juga tahu bahwa ada Tuhan di balik itu yang bisa menolong dia. Karena dia tahu ketika dia menghadapi singa, dia menghadapi beruang, Tuhan tolong dia. Nah, itu sebabnya kenapa dia mulai melihat persoalan, yes ini ada Goliat, yes ini ada raksasa yang harus dihadapi, tapi dia juga tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Nah, dia lihat ini proporsional. Ketika Anda melihat persoalan tanpa melibatkan Tuhan, tanpa melihat ada Tuhan di situ, Anda tidak proporsional melihatnya. Anda nggak akan temu jalan keluar. Tapi kalau Anda tahu ada Tuhan, ayo kita berdoa, ayo kita cari Tuhan. Saya percaya itu proporsional. Katakan amin. Perlu banyak doa. Apalagi di hari-hari ini yang tidak pasti. Coba bilang sebelah saudara, banyak doa. Ya, saya suka tanya ya, ada orang ya, doa penting gak? Penting Pak. Penting atau penting banget? Penting banget Pak. Benar, iya. Terus saya tanya, kamu doa gak? Jarang sih, gitu. Lucu ya, orang Kristen tuh lucu ya. Saya percaya kalau saya tanya Anda pasti jawabnya sama tuh. Doa penting gak? Penting. Penting apa penting banget? Penting banget. Kalau saya tanya sering doa gak? Jarang sih, gitu. Tapi bukan di sini sih. Di mana? Di sana sini begitu, bukan di sini. Coba bilang proporsional. Saudara, kalau rumah Anda tiba-tiba mati lampu gelap, brup, gitu. Apa yang Anda akan lakukan? Nyalain HP ya sekarang ya. Kalau dulu cari korek ya, nyalain lilin ya. Kalau sekarang cari HP kan. Tenang toh. Kenapa Anda nggak teriak-teriak? Wow, histeris gitu. Karena Anda bisa lihat itu proporsional. Karena ada baterai. Ketika kegelapan datang dalam hidup saudara,
Anda bisa dua reaksinya. Histeris atau tenang. Kenapa Anda bisa tenang? Anda proporsional lihatnya. Sampai di sini jelas ya? Jadi nomor satu, lihat persoalan saudara secara apa? Proporsional. Yang kedua, jadi cara pandang itu penting. Nomor dua, miliki pengharapan yang benar. Pengharapanmu harus benar. Anda tidak berharap pada manusia. Anda tidak berharap pada institusi. Anda tidak berharap kepada teman. Anda tidak berharap pada harta. Anda tidak berharap pada jabatan. Tapi Anda harus berharap pada pengharapan yang benar adalah pada satu pribadi. Namanya Yesus Kristus. Amin. Kalau tadi saya bilang saya kurang setuju dengan self-confident. Ya. Karena saya sudah menyentuh pengharapan yang benar. Saya mau ngomong lagi nih. Siap dengar? Saya kurang setuju dengan optimisme. Alkitab saya, Alkitab saudara tidak pernah mengajarkan saudara membangun hidupmu di atas optimisme. Tapi di atas dasar pengharapan. Kenapa? Karena seringkali optimisme dikaitkan dengan data, situasi yang Anda lihat lebih baik. Anda mulai bisa menganalisa karena ada tanda-tanda perbaikan di sana sini membuat Anda optimis. Jadi Anda membesikkan hidup saudara kepada atas dasar hal-hal yang bisa berubah. Yang Anda kira baik, yang Anda pikir bagus, yang Anda oke, Anda optimis, Anda invest, ternyata jeblos karena situasinya berubah. Iya enggak? Tapi Tuhan mengajar saudara untuk membangun dasar Anda di atas dasar bukan optimisme yang bisa berubah. Tapi di atas dasar satu batu karang namanya Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dasarnya bukan Anda optimis dengan data yang ada, dengan situasi yang ada. Anda bangun karena Anda punya pengharapan bahwa Tuhan yang aku sembah pasti buka jalan, pasti punya pertolongan, pasti bikin perlindungan, pasti memberitahu saya apa yang saya harus lakukan. That's why kenapa orang Kristen membangunnya bukan di atas dasar yang goyah, tapi di atas dasar yang firm, Christ. Pengharapanmu harus benar. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Anda melihat dolar nanti turun ke 12.000, Anda akan punya optimisme. Tapi saya mau beritahu saudara, Anda nggak pernah tahu kapan dia membal naik lagi ke atas. Tapi kalau Anda ada di atas dasar pengharapan dalam Kristus, dolar mau 17.000, dolar mau 12.000, Anda tetap percaya karena hidupku di tangan Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Cerita sedikit, karena udah menyentuh dolar nih. Waktu anak saya, sekarang anak saya udah lulus. Anak saya sekolah di Amerika. Dolar Amerika waktu itu masih 9.000 lebih. Dolar Australia masih lebih tinggi. Jadi saya bilang anak saya, kamu sekolahnya di Amerika aja deh, jangan di Australia, mahal. Saudara mau tahu? Dolar naik pelan-pelan tuh. 10.000, 11.000, 12.000. Waktu naik 12.000, istri saya nanya, kamu masih sanggup? Saya bilang, amin, gitu tuh. Soal sanggup apa nggak sanggup kita nggak tahu. Tapi yang penting, amin, gitu kan? Diem aja, dolar udah naik ke 12.000. Terus naik ke 14.000. 14.000 lebih, kalau nggak salah hampir menyentuh 15.000 waktu itu. Istri saya bilang ini naik udah 50%. Yuk sanggup. Kalau nggak sanggup mending kasih tahu anak, tarik balik daripada dipaksakan. Saya telepon anak saya. Saya bilang sama dia, kamu tahu dolar berapa? Tahu det, gitu dia ngomong. Ini anak pendeta nih. Tahu det, iya dalam hati saya, lu anak enak dikirimin duit aja ya. Saya ini pendeta bukan banker, lain kalau saya dulu masih jadi banker. Saya bilang gini,
Kalau tiba waktunya dolar tembus terus, mungkin your dad nggak kuat lagi, so you have to go back home. Harus pulang. Saudara mau tahu jawaban anak pendeta ini apa? Dia bilang gini loh, saudara, dengar baik-baik. Aku pikir Dad, Tuhannya Dad sama Tuhannya aku sama toh, gitu. Waduh, iya emang saya bilang, kalau Tuhan Dad bisa kirim aku ke sini, Tuhanku bisa membuat aku selesai gitu, saudara, coba. Kan Tuhannya sama, dia bilang gitu. Kalau Tuhannya Dad bisa kirim aku ke sini, Tuhan aku yang sama bisa bikin aku selesai gitu, coba ngomong. Mau ngomong apa pendeta kalau udah digituin? Nggak bisa apa-apa. Ada cerita yang menarik, saudara. Gak lama dia telepon saya. Jarang-jarang saudara anak laki telepon bapaknya ya. Dia bilang, Dad, ada satu tanda Tuhan kasih saya apa? Apa tandanya? Tadi waktu di gereja nyembah, kita angkat tangan nyembah, asik benar di gereja. Di sebelah ada satu oma, asik juga aku lihat dia nyembah. Terus saya pikir ini lagi cerita tentang presence of God yang kuat di gerejanya. Gak taunya dia bilang gini, setelah selesai nyembah, si oma nyolek aku katanya. Dia bilang apa? Tadi waktu aku nyembah, aku dengar suara Tuhan. Wah, suara dengar Tuhan apa oma? Tuhan bilang, kasih duit sama dia. Oh haleluya. Terus kamu dikasih duit? Iya, nggak gede sih Dad. Tapi aku percaya ini tanda Tuhan pelihara aku di sini. Keren itu. Nggak lama berapa minggu kemudian telepon lagi. Dad, aku kasih tanda. Apa tandanya? Tadi aku jadi asyir di depan. Kalau kemarin oma, ini ada Cici datengin aku. Kamu ada tugas hari ini ya. Tadi waktu Cici belum pergi ke gereja, Cici doa. Terus apa yang didapat Ci? Aku lihat wajah kamu. Waduh, terus ada apa Ci? Tuhan bilang gini, kasih dia duit gitu. Nggak minta anak saya. Jadi dia bilang gini, Dad, tahu nggak ada ayat Alkitab bilang 2 saksi meneguhkan 1 perkara. Saya bilang susah nih anak pendeta yang tahu ayat kan. Dia bilang 2 saksi meneguhkan 1 perkara. Aku percaya Tuhan yang aku sembah bisa bikin aku selesai. Belum selesai ceritanya. Di Jakarta saya bilang sama Tuhan, anak saya dikasih tanda, masa pendetanya nggak dikasih tanda? Suatu hari saya khotbah di sebuah mall, gereja yang di mall. Dari pagi kayak tadi jam 7, mall belum buka. Ibadah pertama. Selesai ibadah. Ada seorang bapak datang melalui asyir, minta ketemu sama saya. Asyirnya bilang, si bapak ada session berikutnya, tolong kasih dia kesempatan untuk istirahat. Pas lagi jalan bapak itu ketemu saya, Pak boleh ngomong sebentar? Saya pikir oke lah. Di lorong dia nyamping, dia bilang gini, Pak khotbahnya memberkati saya tadi. Oke, puji Tuhan. Dia keluarkan sesuatu dari tasnya. Dia bilang ini buat Bapak. Saya mau memberkati Bapak. Ya udah saya terima, saya doain, saya selesai. Saya udah nggak inget-inget lagi, saya taruh di tas saya. Sudah malam karena itu sampai sore. Session sore saya isi lagi. Lalu setelah malam, saya baru inget, iya tadi ada seorang Bapak kasih saya sesuatu. Saya buka amplopnya. Saudara mau tahu apa isi amplopnya? US dollars 100-an, crispy. Tahu crispy nggak? Garing. Itu masih crispy. Ada beberapa lembar. Emang nggak bakal cukup. Tapi saya bilang ini tanda. Saya pikir ini Bapak beli di money changer di mana? Belum buka jam 7. Rupanya dia udah bawa dari rumah. Saya bilang lagi, 2 tanda meneguhkan 1 perkara. Suatu ketika ada seorang ngajak saya makan malam. Suami istri. Pendeta di mana-mana rumahnya banyak. Ada rumah Tuhan, ada rumah makan. Kalau nggak hati-hati makan, rumah sakit. Kalau sakit yang nggak sembuh, rumah duka. Dan terakhir rumah Bapa. Jadi kalau saya pilihnya sampai rumah makan aja. Ngobrolnya lama sampai malam. Istri saya colek saya. Dia ngajak makan mau ngapain? Coba tanya, ini udah malam. Lalu saya tanya, Bapak, Ibu, ada apa yang saya bisa bantu? Oh enggak Pak, enggak. Terakhir dia bilang gini, Bapak kan ulang tahun toh. Udah lewat, saya bilang, udah berapa bulan yang lalu. Iya, saya lupa Pak, baru inget.
Jadi saya nggak sempet beliin gift. Dia kasih saya, ini Pak buat Bapak. Saya tahu ini pasti mentahnya. Saya terima, saya doa, saya pulang, saya buka. Saudara tahu apa yang saya buka? US dollar 100-an crispy. Dari situ saya tahu. Dari situ saya tahu. Saya tidak membangun hidup di atas dasar optimisme karena dolar naik atau turun. Tapi saya bangun hidup saya di atas dasar pengharapan pada satu pribadi yang sanggup mencukupi segala kebutuhan. Yang menarik, setelah itu nggak pernah saya terima berkat dalam dolar. Kenapa? Nggak ada keperluannya kata Tuhan. Dari sini saya mau ajak saudara punya pengharapan benar kalau Anda mau melihat jalan keluar. Yang ketiga, Anda harus belajar percaya di tengah rasa takut dan khawatir. Saya nggak bilang bahwa Anda nggak punya rasa takut. Siapa bilang? COVID membuktikan semua orang punya rasa takut. Tapi kita tidak mau di-drive. Kita tidak mau didorong, kita tidak mau dipimpin oleh rasa takut kita, dikuasai oleh rasa takut. Tidak. Daud berkata, di saat aku takut, di situ aku percaya kepadamu. Artinya apa? Di tengah rasa takutmu, justru saat Anda takut, justru Anda lagi khawatir, Anda perlu cari Tuhan. Bukannya menjauh dari Tuhan, cari Tuhan. Kalau mau menemukan jalan keluar, bukan di tengah rasa takutmu, bukan di tengah rasa khawatirmu, di tengah hadirat Tuhan, di situ engkau akan temukan. Makanya kalau Anda rasa takut, Anda punya rasa khawatir, banyak datang dalam ibadah, dengar firman Tuhan. Banyak doa, Anda akan ketemu jalan keluar dari situ. Itulah sebabnya kenapa saudara ada ayat di Alkitab mencatat 365 kali dengan sebutan kata jangan takut. 365 kali. 1 tahun 365 hari bukan? 1 hari 1 dosis, jangan takut. So besok ada lagi 1 dosis, jangan takut. 365 kali di Alkitab Tuhan berkata jangan takut. Percayalah di tengah rasa takutmu kayak apapun, ada Tuhan. Haleluya. Amin. Percaya itu ya. Bukan rasa takutmu yang mendorong saudara. Yang keempat, Anda harus milih apa yang Anda dengar. Whatever you listen to, apapun yang Anda dengar mempengaruhi pikiranmu. Pada akhirnya, ketika mempengaruhi pikiranmu, mempengaruhi cara berpikirmu, daya pandanganmu, perspektifmu, dan Anda menganalisa, hatimu bisa goyah. Itu sebabnya kenapa ketika Tuhan berkata kepada Adam bahwa semua pohon yang lain buahnya kamu boleh makan kecuali ini. Betul ya? Tapi kemudian saudara Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Lalu mereka bersembunyi. Lalu Tuhan berkata begini, Adam, Adam di mana kamu berada? Adam berkata, aku bersembunyi karena aku takut, karena aku telanjang. Pernah baca ayat itu? Lalu Tuhan bilang begini, siapa yang kasih tahu kamu kalau kamu telanjang? Artinya Tuhan bertanya, siapa yang kasih tahu kamu? Artinya kamu dengar suara yang lain selain aku. Kamu dengar suara iblis di tengah-tengah itu. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Aku nggak pernah kasih tahu kamu telanjang. Tapi siapa yang kasih tahu kalau kamu telanjang? Artinya you have listened. Engkau sudah dengar kepada sumber yang lain yang bukan dari aku. Saya mau beritahu saudara, hati-hati dengan kebisingan. Hati-hati dengan noise. Tapi Anda harus mendengar voice of God. Anda harus bisa mendengar suara Tuhan, bukan mendengar kebisingan yang ada di dunia ini. Apa yang Anda dengar akan menentukan pada akhirnya apa yang Anda rasa, apa yang Anda pikirkan, reaksi saudara, respon saudara, pilihan saudara, keputusan saudara, akhirnya akan menentukan hasil akhir saudara. Why? From listening. Jadi saudara, kalau Anda tahu ada suara-suara, berita-berita yang gak perlu, gak usah dengar. Tapi kalau firman Tuhan harus dengar. Kenapa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Katakan amin. Coba bilang sebelah saudara, jaga telingamu. Enggak semua Anda bisa dengar kok. Gosip didengar, enggak usah. Berita negatif didengar, enggak usah. Anda enggak akan ketinggalan zaman kok kalau Anda enggak dengar sesuatu. Enggak apa-apa. Jangan bilang, aduh saya belum dengar, teman gue udah dengar. Kalau Anda enggak perlu dengar, ngapain dengar? Betul apa enggak?
Terakhir yang kelima. Apa yang Anda harus lakukan kalau Anda menemukan jalan keluar? Terus terhubung dengan Holy Spirit. Bangun hubunganmu dengan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Dia yang tahu di depan saudara. Makin tinggi Anda ada di level sebuah kantor, Anda makin bisa lihat tingkat kemacetan di Jakarta, betul? The Holy Spirit knows apa yang ada di depan saudara yang Anda tidak bisa lihat. Makanya ketika Anda terhubung dengan Dia, Anda membangun hubungan, Anda doa, Anda nyembah, Anda libatkan Roh Kudus akan kasih tahu in your heart, di hatimu, apa yang Anda harus hati-hati dan Anda harus perhatikan dalam hidup ini. Karena Dia adalah pribadi, Dia tahu secara personal dengan Anda. Dia tahu kelemahanmu, Dia tahu keterbatasanmu, tapi Dia juga tahu kelebihanmu. Potensi yang ada dalam diri saudara, ketemu dengan Tuhan meledak gitu. Hari ini, saya percaya ada jalan keluar di tengah ketidakpastian. Katakan amin. Saya berharap firman Tuhan ini bukan cuma sekedar membuat Anda paham. Tapi saya berharap firman Tuhan ini membuat saudara sadar bahwa ada jalan keluar di tengah situasi yang paling berat sekalipun. Yang setuju boleh katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, sebelum saya berdoa untuk Anda, ada tim saya datang bersama saya. Saya kemarin ini pernah bawa buku. Bukunya berseri sih. Volume 1 sampai volume 7 yaitu inspirasi dari Injil Yohanes. Satu ayat demi ayat, per ayat. Injil Yohanes 1 ayat 1, ayat 2 sampai pasal 21. Nanti akan ada 7 volume, 1 volume 3 pasal. Kalau tidak salah kemarin yang saya bawa ke sini volume 1 atau sampai 2. Sekarang sudah ada volume 3. Jadi Anda bisa dapatkan di sana dan ada beberapa buku yang penting Anda bisa miliki seperti perlunya pengharapan. Perlunya Anda menang dari stres. Ada orang banyak stres ya. Anda perlu baca buku itu bagaimana Anda bisa menang dari stres. Dan bagaimana potensi dalam diri Anda ketemu dengan kuasa Allah sesuatu terjadi dalam hidupmu. Oke, saya berharap Anda bisa dapatkan itu dan menjadi sumber kekuatan juga tambahan buat saudara. Mari kita bangkit berdiri, arahkan hatimu kepada Dia. Adakah di antara saudara hari ini dalam kondisi rasanya gamang hidup ini? Rasanya nggak ada kepastian dan Anda bingung. Kalau Anda dalam situasi seperti itu, dengar firman Tuhan ini tadi, engkau mulai dicelikkan, engkau mulai disadarkan. Masih ada jalan keluar. Masih ada harapan, masih ada pertolongan. Aku tidak membangun hidupku di atas dasar optimisme, tapi aku membangun hidupku di atas dasar pengharapan. Aku bukan hidup karena aku percaya diri, tapi aku percaya karena ada Tuhan di dalam diriku yang memampukan aku untuk menerobos. Kalau ada di antara saudara hari ini yang berkata, Tuhan tolong aku di tengah-tengah ketidakpastian ini, supaya aku dapat kekuatan daripadamu, menembus situasi yang ada. Kalau ada di antara saudara yang demikian, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya saudara di tengah ketidakpastian Tuhan beri kekuatan kepadamu. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Aku tidak tahu apa pergumulan mereka, persoalan mereka, tantangan mereka, kesulitan mereka, penderitaan mereka, kesusahan mereka. Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu di tengah-tengah keadaan ini, Engkau sudah berbicara lewat firman-Mu. Dan aku percaya Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan memampukan setiap umat-Mu untuk bisa berjalan terus, menembus setiap persoalan dengan penuh kemenangan. Dan pada akhirnya mereka akan berkata, Tuhan, sekarang aku tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan tolong keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, diri mereka, supaya mereka semakin yakin betul bahwa masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Memberkati umat-Mu yang mengangkat tangan, aku percaya Roh Kudus memampukan mereka bukan hanya melewati hari ini, tapi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan-Mu. Aku serahkan Tuhan jemaat-Mu, sekalipun hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, meteraikan, jadikan firman ini hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin, amin. God bless you. Silakan duduk kembali, saudara kasih Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Saya percaya setiap kita gak cuma jadi pendengar, tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Biar Tuhan Yesus berkati Pak Leonardo berlimpah-limpah. Amin.
Ini tiba saatnya saudara kita mempersiapkan persembahan kita. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop, dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Bagi saudara yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, saya undang seluruh jemaat. Kita bangkit berdiri bersama, kita mau deklarasikan doa persembahan. Dan setelah doa saudara tidak perlu duduk. Tetap berdiri, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan. Sungguh kami hanya membawa nama Yesus sebagai dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu berdoa pada siang hari ini untuk jemaat yang sakit Tuhan Bapak. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang terbeban berat, Tuhan beri jalan keluar yang terbaik. Dan mereka yang terikat dengan hal-hal yang jahat, hamba patahkan dalam nama Yesus Kristus. Sekarang angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Allah Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati dan percaya katakan amin.